Halo, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang nonton. Kami dari kelompok rangkaian elektronika lanjut kelas praktikum kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami mengenai debak bab 6. Jadi dalam debak kali ini kami diberikan tugas untuk menganalisis rangkaian MOSFET sebagai berikut. Jadi rangkaian yang diberikan adalah seperti ini menggunakan MOSFET IRFZ44. Sini saya ingin menjelaskan cara kerja rangkaian ini ketika tegangan Vin diberikan 5 dan saat Vin diberikan 0. Jadi dengan karakteristik MOSFET IRFZ44 yang memiliki VT di antara 2 sampai dengan 4 volt, ketika Vin itu diberikan 5, jadi arus Vin itu masuk dari sini menuju ke gate. Dari gate dia membuat itu keadaan gate-nya itu membuat keadaan ohmic region yang ada itu ketika arus yang masuk itu melebihi dari VTH. Jadi arus arus juga masuk dari VDD yang lewat melalui jalur atas ini ke lem sehingga membuat lampu ini menjadi hidup. Di sini ada flywheel dioda, cuman di sini flywheel diodanya tidak terlalu fungsi saya rasa karena flywheel dioda ini sendiri berfungsi itu untuk menstabilkan tegangan agar komponen elektronika itu tidak hancur atau tidak rusak. Jadi tegangan masuk terbagi dua, nanti ketemu di sini, masuk ke arus drain karena Vin juga ada 5 volt, sehingga membuat keadaan itu ohmic region, sehingga arus dari D ini dia tetap bisa lewat di Vin, karena dari gate ini sendiri tegangan yang ada itu sudah cukup untuk membuka gerbang, sehingga tegangan nanti masuk dari D melalui gate lanjut ke source dan ke ground yaitu yang di 0 volt. Namun gimana jika keadaan ada di keadaan V in sama dengan 0 volt? Ya keadaannya untuk cara kerjanya sama, V in-nya masuk ke gate sehingga membuat gate yang memiliki tegangan sebesar 0 sehingga membuat MOSFET-nya itu sendiri bekerja pada keadaan cut off region. Karena tegangannya yang 0 volt dari VDD melewati lampu sehingga lampu tidak menyala dan karena ini termasuk di MOSFET yang bisa lewat arus berapa saja pada keadaan positif sehingga tegangan tetap bisa lewat meskipun dalam keadaan 0 volt sehingga tetap ada tegangan yang lewat meskipun tidak menghasilkan apa-apa yang kembali kepada ground. Begitu sekian penjelasan dari saya. Nomor 2 akan lanjutkan oleh teman saya, Seti. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 2. Jadi di sini tuh ditanya, dari rangkaian yang itu tuh ada yang namanya Rin, resistor input, dan ada juga resistor gate dan source. Nah, jadi gini, MOSFET itu cara kerjanya adalah bergantung pada tegangan. Beda dengan misalnya transistor seperti bipolar junction itu tuh bergantung kepada arus. Nah, jadi untuk menjalankan transistor tipe MOSFET ini kita memerlukan tegangan, di mana tegangan itu akan dialirkan masuk lewat gate. Nah, jadi di dalam gate itu dia memiliki bahan silikon. Yang berarti kalau misalnya tegangan langsung dimasukkan saja tanpa resistor, itu akan membuat gate itu menyimpan muatan, dan kalau misalnya tegangannya berlebihan juga kan merusak gate ini atau mungkin merusak MOSFET-nya. Maka diperlukan resistor input, di mana resistor itu adalah sebagai penghambat muatan. Nah, ketika sudah diberi penghambat muatan, maka tegangan yang masuk melalui tegangan input ke gate itu akan teratur untuk masuk ke gate. Nah, lalu apa sih fungsinya diberikan lagi resistor antara gate dan source ini? Jadi gini, cara kerja MOSFET itu ketika tegangan masuk, dia akan membuka saklar dari source itu ke drain. Nah, ketika masih ada muatan yang tersisa, kan tadi gate ini bersifat kapasitor, yaitu dia menyimpan muatan. Nah, ketika gate ini masih menimbulkan muatan, maka gerbang yang akan dibuka itu dia tidak 100% nol. Jadi V-nya tuh
VGS itu tidak sama dengan 0. Nah, itu akan menimbulkan beberapa muatan itu masuk. Jadi saklarnya itu masih on, tidak off. Nah, maka fungsinya resistor gate source ini dikhususkan untuk mengalirkan atau menyimpan muatan-muatan sisa yang dialirkan oleh tegangan input. Karena kan tegangan input ini sifatnya lumayan besar, jadi muatannya juga besar. Jadi untuk menolkan tegangan, maka kita perlu menyimpan itu di resistor gate source ini agar saklar itu tetap off dan bisa on juga ketika kita mau. Oke, mungkin nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk nomor 3 bisa dilanjutkan ya. Di slide-nya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Yang dimana soal pada kali ini diminta untuk menjelaskan grafik regen-regen pada soal di bawah itu. Nah, biasanya grafik seperti ini menunjukkan hubungan antara tegangan drain source atau VDS dan arus drain atau ID. Nah, pada grafik ini sumbu X adalah VDS dan sumbu Y adalah ID. Nah, yang pertama ada mode cutoff region. Nah, kondisi cutoff region ini terjadi ketika VGS lebih kecil dari tegangan ambang atau VTH. Maka MOSFET ini tidak akan aktif. Nah, pada grafik ini ditunjukkan dengan tidak adanya arus atau ID sama dengan 0. Nah, kondisi ini disebut cutoff tadi. Nah, yang kedua ada mode linear atau triode region. Nah, kondisi ini terjadi ketika VGS sudah melebihi VTH dan VDS masih kecil. Sedangkan grafik ID naik sebanding dengan VDS. Nah, di MOSFET ini bekerja sebagai resistor dan ini disebut juga sebagai triode region. Nah, yang ketiga ada mode saturasi atau active region. Nah, mode ini terjadi ketika VDS dinaikkan terus pada titik tertentu dan arus ID menjadi hampir konstan atau tidak naik lagi. Bagian pada grafik menunjukkan mendatar, ini disebut saturation atau active region. Nah, biasanya MOSFET bertipe ini digunakan sebagai saklar atau penguat. Nah, kesimpulannya, grafik ini menunjukkan bagaimana MOSFET berpindah dari off ke on dan bagaimana arus drain bergantung pada VGS dan VDS. Nah, untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, silakan bisa dilanjut. Siapa ya? Kita lihat, Nazalan bisa lanjut untuk nomor 4 ya. Jadi persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab untuk yang nomor 4. Jika lampu tidak menyala meskipun V-in sudah diberikan, maka sebutkan dan jelaskan minimal 3 kemungkinan penyebabnya. Jadi hal itu tuh kemungkinannya banyak. Yang pertama itu ada kerusakan MOSFET yang dimana drain dan source ini tidak tersambung sehingga arus tidak melewati lampu. Lalu yang kedua adalah tegangan V-in yang tidak cukup besar. Karena V-in ini berpengaruh ke VGS, ke tegangan gate source. Jadi jika kurang dari VTH, maka MOSFET ini tidak berada di mode aktif alias mati. Dan lampu pun akan mati juga. Lalu yang ketiga, adanya kesalahan penyusunan rangkaian, seperti komponen yang terhubung tapi tidak sesuai, atau misalnya terbalik, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah lampu atau koneksi lampu ini terputus sehingga arus tidak dapat melewati lampu tersebut. Untuk yang nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Mershan. Oke, saya akan melanjutkan soal nomor 5. Bagaimana prosedur pengecekan MOSFET menggunakan multimeter untuk mengetahui apakah MOSFET dalam kondisi baik atau rusak? Pengecekan MOSFET dengan multimeter. Cara pengecekannya adalah apa lagi nih? Cara pengecekannya, pertama, identifikasi kaki MOSFET. MOSFET IRF-Z44N memiliki 3 kaki, gate, drain, dan source. Pastikan urutan kaki dikenali sebelum pengecekan. 2. Cek body diode. Atur multimeter ke mode dioda. Probe merah ke source, hitam ke drain. Tukar posisi probe. Harus OL, tidak konduktif. Jika terbaca 2 arah, MOSFET akan rusak. 3. Cek isolasi gate. Uji gate terhadap drain dan source dengan multimeter. Harus OL di kedua arah. Jika terbaca konduktif, gate akan bocor. 4. Uji switching. Sambungkan probe merah ke drain, hitam ke source, dan sentuh gate dengan probe merah sejenak. Hubungkan gate ke source untuk reset, dan harus kembali ke OL. Jika tidak merespon, kemungkinan MOSFET mati. Ya. Oke, jadi itu semua dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau jawaban, harap dimaklumi karena kami masih berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Saya mewakili teman-teman semua, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.